Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Berjumpa lagi di channel Rohid Restorasi. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya lur ya. Oke, di video kali ini atau di depan saya ini ada satu servisan, yaitu HP mohon maaf, Realme C2 ya. Jadi saya kedatangan HP ini dalam kondisi seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat iya, tulangnya bengkok teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman, bisa dilihat bingkang seperti ini, seperti pisang ya. Jadi HP ini korban KDRT ya. Yaitu masalah pribadi ya teman-teman. Tetapi anehnya kebanyakan ya teman-teman, tetapi tidak sama. Namun kebanyakan kalau misalkan lagi marah, lagi emosi, pasti HP yang jadi sasarannya. Iya. Tapi tidak semua ya teman-teman. Oke, balik lagi untuk pembahasannya ke video ini ya. Jadi untuk HP-nya masih normal ya, masih bisa nyala atau bisa dipakai. Tapi untuk tampilan LCD-nya itu sebelah hitam ya. Mungkin itu efek dari bantingan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk baterainya sampai bengkok seperti itu, dan LCD-nya nyembul ke atas ya. Nah, mungkin untuk benturannya ini di bagian tengah ya, karena saya lihat untuk mesin bawah dan atas itu masih aman ya, tidak ada kerusakan sama sekali ya. Dan untuk backdoornya pun ini untuk tutupnya itu tidak ada retak sama sekali ya, aneh seperti jadi untuk benturannya mungkin di bagian tengah ya, tapi untuk LCD-nya seperti ini. Untuk solusi tercepatnya ya mungkin bisa diganti untuk premnya atau tulang tengahnya ya teman-teman. Nah, untuk mesinnya ini bisa dilihat masih segel ya. Jadi untuk HP-nya ini belum pernah diservis ya, baru kali ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba buka terlebih dahulu untuk bautnya ya teman-teman. Nah, ini segelnya saya buka. Oke, setelah terbuka seperti ini ya, saya akan coba cabut terlebih dahulu untuk bagian baterainya. Nah, ini kalau teman-teman merasa kesulitan untuk membuka baterai, bisa dibantu dengan menggunakan minyak kayu putih ya. Namun hati-hati ya teman-teman. Nah, ini untuk baterainya sama ya, bengkok ya seperti ini. Untuk baterai yang mungkin masih bisa diluruskan ya menggunakan benda lain ya. Nah, kalau misalkan frame atau tulangan ini bisa diperbaiki atau diluruskan ataupun bisa diganti ya, banyaknya di toko spare part juga mungkin ada ya. Nah, ini saya akan coba lepaskan terlebih dahulu untuk bagian LCD, karena mungkin ya LCD-nya juga mesti diganti ya. Nah, ini untuk pencopotannya ini mudah saja ya, karena sudah mengap seperti itu ya, kita tinggal cabut saja, tidak usah menggunakan blower ya. Nah, ini bisa dilihat untuk frame atau tulang tengahnya ini seperti ini ya. Saya tidak tahu ya ini masih bisa diluruskan ataupun tidak. Intinya saya akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan coba menggunakan apa ya, namun untuk selanjutnya saya akan coba copotkan terlebih dahulu untuk bagian mesinnya, supaya tidak atau apa ya, meminimalisir kerusakan pada mesin ya. Setelah saya akan apa itu ya namanya. Nah, ini untuk pelurusannya saya akan skip saja terlebih dahulu ya teman-teman untuk videonya. Oke teman-teman, ini setelah saya coba untuk meluruskan bagian tulangan, hasilnya ya seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan ini presisi ketika saya ganti LCD. Nah, ini tidak sempurna ya, tetapi ya cukuplah untuk kita pasangkan LCD ya.
karena ya mungkin tidak akan 100% normal kembali untuk premnya ketika kita perbaiki atau kita luruskan. Nah ini setelah saya konfirmasi ke pemiliknya juga ya, ini untuk premnya sebisa mungkin diperbaiki terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalkan tidak bisa ya kita mau tidak mau kita harus mengganti premnya teman-teman maksudnya. Oke, ini setelah saya pesan atau saya belikan untuk LCD-nya. Jadi untuk pembelian LCD saya selalu menekankan ya para pemula seperti saya juga ya ini. Jadi saya selalu membawa mesinnya ke toko spare part ya. Tujuannya ya untuk meminimalisir kerusakan pada LCD tersebut. Nah ini sekalian saya beli untuk LCD Samsung A01 Core ya. Jadi ini kerusakannya juga sama ya untuk Samsung ini di LCD. Jadi saya bawa saja untuk mesinnya ke tempat toko ya. Nah ini saya akan fokuskan untuk LCD di Realme C2 saja ya. Untuk Samsung A01 Core itu tidak usah lah ya. Nah ini saya bawa ya teman-teman, bawa untuk mesinnya ke toko spare part. Jadi di situ kita cek, kita cek dulu ya dia ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir ketika kita pembelian, kalau misalkan membeli langsung LCD-nya itu biasanya tidak ada garansi teman-teman. Jadi ya itu memilikan ya bisa langsung normal bisa ya. Tetapi ada juga yang ketika kita beli LCD tanpa mengecek, setelah kita pasang error ya. Itu kebanyakan ya teman-teman. Nah ini sebelumnya saya sudah cek ya, sudah cek di toko spare part dan alhamdulillah ini hasilnya bagus ya. Nah ini saya akan coba ya teman-teman pasangkan ya. Untuk pemasangannya itu gampang saja ya, namun asalkan kita hati-hati. Nah sebelumnya kita rapihkan dulu untuk bagian lem di bekas frame itu ya teman-teman. Jadi untuk penggantian LCD biasanya itu ada frame sisa dari LCD yang lama ya teman-teman. Nah itu sudah saya bersihkan untuk lemnya ya. Jadi kita tinggal pasang saja untuk bagian LCD yang baru. Nah untuk LCD Realme C2 itu persamaannya ada di Oppo A1K ya, jadi sama ya teman-teman. Ketika kita beli LCD Realme C2 misalkan kosong ya, pasti ya akan dicarikan untuk LCD-nya Oppo A1K. Jadi sama ya teman-teman untuk LCD-nya. Nah ini cek dulu ya sebelum kita pasang. Nah kemudian ya kita presisikan dulu ya untuk LCD-nya, karena kan ini bekas bengkok ya. Nah ini saya coba dulu ya, saya pas-paskan dulu apakah ini benar-benar pas ketika saya pasang lagi untuk LCD-nya. Jangan langsung dipasang ya. Nah ini untuk proses pemasangan LCD kita kasih dulu lemnya ya di sisi-sisi bagian frame-nya itu ya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau misalkan banyak itu biasanya belepotan ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan di sini agak banyak ya, di bekas bengkokan itu ya. Nah di sini saya perbanyak, namun harus juga kerapihannya ya teman-teman. Nah di sini saya tambahkan di sini. Di sini juga untuk memperkuat. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dan saya menggunakan lem T7000 warna hitam ya teman-teman, biasa. Setelah itu ya kita pasangkan untuk LCD-nya. Nah ini presisikan teman-teman, jangan sampai ngatung.
Nah, setelah presisi, dirasa presisi, ya kita tinggal pas-paskan saja ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba pasangkan terlebih dahulu untuk soket atau fleksibelnya, karena saya sudah sudah dicek di toko spare part. Ya mungkin saya akan langsung pasangkan saja ya tanpa mengeceknya. Nah, ini untuk seperti biasa ya, untuk memperkuat ya saya menggunakan karet gelang saja ya, dan diamkan selama 2 jam. Nah, ini setelah saya diamkan 2 jam ya, untuk hasilnya mudah-mudahan bagus ya teman-teman. Ini saya copotkan terlebih dahulu untuk karet gelangnya. Oke, setelah saya copotkan untuk karet gelangnya, dan alhamdulillah ini lemnya sudah kering ya. Biasanya ya 1 jam sampai 2 jam ya. Ini saya pasangkan ke backdoornya. Hati-hati saja ya teman-teman. Ini pasangkan untuk SIM tray-nya, jangan lupa. Kemudian saya akan nyalakan. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya alhamdulillah ya, karena ya saya sudah cek di toko spare part dan alhamdulillah bagus ya. Jadi di rumah atau di konter, jadi langsung tinggal lem saja. Oke, ini sudah masuk ke menu, karena saya dikasih tahu untuk kata kuncinya atau sandinya, pin. Jadi kita langsung cek saja. Nah, ini bagus ya, karena sudah saya cek ya di toko spare part pun ini sudah bagus. Ini untuk memastikan saja ya teman-teman. Oke lah, untuk saya rasa ya untuk pemasangan ya asalkan hati-hati ya. Mudah-mudahan untuk pemula, ya saya juga pemula ya teman-teman, masih meraba-raba ya. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk videonya. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.